Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak mempersembahkan tradisi adat Madura oleh Haryani dengan judul Let Pelet Beteng dalam perspektif tradisi pijit kandungan atau 7 bulanan wanita hamil Madura. Seiring balang turun ke lembah, lalu mengendap di pucuk bulu. Seiring salam dan senyum sumringah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pinggir sawah, tidak sengaja melihat kepiting. Izinkan saya membacakan cerita tradisi unik Let Pelet Beteng. Beli gamis di pasar Surabaya untuk dipakai di hari raya. Inilah dia cerita Madura, selalu dikenang sepanjang masa. Anak manis tingkahnya lucu, ternyata anaknya tetangga. Duduklah manis terlebih dahulu, mari dengarkan kakak bercerita. Dalam sinopsis, secara harfiah, pelet kandung atau pelet beteng atau bisa disebut juga selamatan mempunyai arti pijat kandungan. Secara tradisional, masyarakat Madura cenderung tahap demi tahap melakukan pijat kandungan sebagai bentuk pencegahan dan penghindaran agar bayi yang dikandungnya tidak mengalami masalah, sehingga ketika bayi dilahirkan berjalan dengan lancar dan aman. Oleh karena masa-masa tersebut dianggap sebagai masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk menetralkannya sehingga dapat dilalui dengan selamat. Usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara yang kemudian dikenal sebagai upacara lingkungan hidup individu yang meliputi kehamilan, kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian. Dan tentu berbicara tentang budaya dan upacara adat Madura akan terbagi beberapa perwilayahan yang berbeda, yang masing-masing daerah memiliki ciri tersendiri dalam melakukan upacara adat. Sama halnya dengan yang terjadi di daerah Desa Palsembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Adapun tokoh dalam dongeng ini adalah yang pertama Hani sebagai tokoh utama, yang kedua Ibu Umi, tokoh pembantu 1, dan yang ketiga Ustadz Hafid, tokoh pembantu 2. Baik teman-teman semua, bagaimanakah cerita pelet beteng itu? Untuk mengetahui dongeng orang-orang Madura di Pontianak ini, ayo kita dengarkan cerita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Sore itu, hari terlihat sangat cerah. Dengan teriknya sinar matahari, Hani merasa bingung karena selalu diam di rumah dan menghabiskan waktu di kamar. Hanya terdengar suara motor dan mobil yang lewat depan rumah. Terlintas dalam pikiran Hani seraya berbisik dalam hati, saya ingin jalan-jalan di sekitar rumah warga. Di sekitar rumah warga saja untuk menghibur diri. Ketika Hani berjalan sejauh kurang lebih 200 meter dari rumah Hani, terdengar suara warga yang begitu ramai. Dalam kumpulan tersebut ada sepasang suami istri yang duduk. Laki-laki tanpa baju, hanya sehelai kain sarung yang melekat di badannya. Sedangkan yang perempuan hanya memakai kemban yang ditutupi kain putih yang tak lepas dari siraman air seraya diketok-ketok kepalanya menggunakan centong yang sudah dicampur dengan bunga 7 rupa. Ketika Hani semakin dekat, Hani tampak bingung dengan raut wajah yang begitu heran. Lalu dengan tanpa sadar, ada seorang ibu memanggil dengan suara sedikit tinggi. Ibu itu adalah Ibu Umi seraya bertanya,
Nak Hani. Mau kemana Nak Hani? Iya Bu, saya Hani. Saya di sini jalan-jalan aja nih Bu. Kemudian Hani menghampiri karena Hani sangat penasaran dengan kerumunan tersebut. Setelah Hani semakin dekat, lalu Hani bertanya kepada Ibu Umi yang telah menyapanya di kerumunan tersebut. Maaf Ibu Umi, saya mau bertanya, ini acara apa ya Bu? Ini acara Let Pelet Beteng Nak Hani. Apa artinya itu Bu, Let Pelet Beteng? Hal ini dilaksanakan ketika usia kehamilan telah mencapai usia 7 bulan Nak Hani. Pelet beteng adalah proses pemijatan perut ibu hamil ketika kehamilannya itu. Ini merupakan kehamilan yang pertama. Di dalam tradisi ini ada beberapa ritual. Ritual itu diyakini dapat mempengaruhi kelancaran kehamilan wanita tersebut. Ibu, apakah tradisi ini tidak bertentangan dengan agama Islam? Nak Hani, acara ini tidak bertentangan dengan Islam karena acara ini disertai dengan pembacaan doa dan Al-Quran. Tak lama kemudian, muncul seseorang yang berpakaian warna putih dan berkopiah hitam menghampiri Hani dan Ibu Umi. Orang itu adalah Ustadz Hafiz yang memimpin doa dan tahlil acara tersebut. Assalamualaikum. Maaf, ada apa ini Ibu Umi? Waalaikumsalam Ustadz. Ini Nak Hani bertanya, apakah pelet beteng bertentangan dengan Islam? Begini ya Bu Umi dan saudara Hani. Islam adalah agama yang penuh toleransi, di mana Islam itu sendiri tidak anti terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Selama tradisi dan budaya pelet beteng tidak bertentangan dengan nilai keislaman, maka Islam sendirilah yang akan melestarikan budaya dan tradisi tersebut sebagai alat untuk menyebarluaskan Islam. Baik Ustadz, bagaimana jika sebaliknya? Namun, jika budaya serta tradisi yang ada di masyarakat itu bertentangan dengan Islam, maka Islam akan memberikan solusi dengan cara mengislamisasikan atau meminimalisir kadar kemudaratan dari budaya dan tradisi tersebut. Karena Islam akan menyikapi hal tersebut dengan bijaksana, korelatif, dan selektif. Begitu Ibu Umi dan saudara Hani. Apakah ada acara lain sebelum pelaksanaan pelet beteng ini dilakukan Pak Ustadz? Tentu ada nak. Dalam pelaksanaan tradisi ini biasanya terdapat beberapa tahap, yaitu pembacaan ayat Al-Quran, pemandian sepasang suami istri, dan pembacaan tahlil. Dalam pelaksanaan tradisi pelet beteng, hal pertama kali yang dilakukan adalah pembacaan surah Yusuf, Yasin, Al-Muluk, Maryam, dan Waqiah. Dan dilanjutkan dengan memandikan pasangan suami istri, setelah itu pembacaan doa atau tahlil. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan bayi beserta ibunya dari hal yang tidak diinginkan hingga proses kelahirannya nanti. Maaf Pak Ustadz, apa keunikan dari tradisi pelet beteng ini? Untuk keunikannya, setidaknya ada 9 keunikan dan hikmah tradisi pelet beteng pada saat calon ibu dimandikan dengan air yang sudah dicampur dengan bunga mawar merah, menggendong ayam, menggendong telur, menggendong kelapa gading atau warna kuning yang ditulis huruf carakan, abjad Latin, dan huruf hijaiyah. Untuk alat tulisnya biasanya menggunakan paku sehingga hasilnya tampak jelas. Gayungnya menggunakan kelapa yang sudah dikupas.
Gagang gayung menggunakan ranting pohon beringin yang daunnya lebat. Maaf, Pak Ustadz. Saya belum paham maksud dari 9 keunikan tersebut. Bolehkah Ustadz jelaskan kepada saya? Baik Nak Hani, saya jelaskan pertama. Memandikan calon ibu dengan air yang sudah dicampur dengan bunga yang merupakan bagian dari sunnah Nabi untuk menebar keharuman. Kemudian yang kedua, menggendong ayam itu apa maksudnya, Pak Ustadz? Menggendong ayam yang memiliki makna berdoa kepada Allah agar anak yang dikandungnya menjadi anak yang bertuah ajam, atau semakin tua semakin cantik, atau tampan, atau baik perangainya. Yang menggendong telur itu apa, Pak Ustadz? Untuk menggendong telur itu berarti berdoa kepada Allah agar kelahiran anak yang dikandung akan mudah seperti kemudahannya ayam bertelur. Hehehe, unik ya Ustadz. Terus yang menggendong kelapa itu apa Ustadz? Menggendong kelapa itu bermakna berdoa kepada Allah agar anaknya mempunyai kulit yang kuning mulus, halus seperti warna kuningnya kelapa tersebut. Oh iya Ustadz, itu ada tulisan carakan Arab dan Latin pada kelapa. Apa maksudnya Ustadz? Tulisan carakan Arab dan Latin pada kelapa bermakna berdoa kepada Allah agar anak yang ada dalam kandungan ini ketika lahir kelak menjadi anak yang cerdas dan pintar, bisa membaca serta memahami Al-Quran. Pak Ustadz, kenapa alat tulisnya menggunakan paku? Alat tulisnya menggunakan paku agar bekasnya tampak jelas. Adalah berdoa kepada Allah agar ilmu yang didapatnya terus melekat dan bisa diamalkan hingga akhir hayatnya. Ustadz, itu kenapa ya gayungnya menggunakan gayung dari kelapa tua, tidak menggunakan gayung biasa aja? Gayung dari kelapa tua yang sudah dikupas adalah berdoa kepada Allah agar anaknya kelak bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Begitu ya Ustadz. Maaf Ustadz, itu gagang gayung terbuat dari ranting pohon beringin ya? Iya, betul Nak Hani. Gagang gayung terbuat dari ranting pohon beringin yang daunnya lebat, bermakna doa kepada Allah agar anaknya kelak bisa menjadi orang yang kuat, baik fisik maupun mental, dan bisa memberi manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Baik Ustadz. Hehe, maaf ya Ustadz, Hani banyak bertanya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Ustadz. Yang ke-9 itu apa maksudnya Ustadz? Yang ke-9 yakni dibacakan kisah Nabi Yusuf atau khatmil Quran mulai pagi hingga siang hari. Begitu Nak Hani. Baik, terima kasih banyak Ustadz dan Ibu Umi. Setelah Hani merasa puas dengan jawaban yang Ustadz Hafiz berikan, kemudian Hani mengikuti acara pelet beteng sampai akhir. Setelah selesai, Hani pun meninggalkan kerumunan tersebut lalu pulang ke rumah. Itulah tradisi orang Madura hingga saat ini tetap dilestarikan oleh warga Madura di Kalimantan Barat, terutama di daerah Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Mudah-mudahan menambah pengalaman tentang budaya yang ada di Indonesia tercinta ini.